Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya Diva Rizka. Dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09, edisi Rabu 4 Januari 2023. Maskapai plat merah PT Garuda Indonesia direncanakan akan mendapatkan penyertaan modal negara atau PMN sebesar 7,5 triliun rupiah yang nantinya akan digunakan untuk biaya pemeliharaan, restorasi, dan modal kerja. Menanggapi hal tersebut, Komisi 6 meminta PT Garuda Indonesia untuk segera melunasi hutangnya dan tidak bergantung lagi pada PMN karena dinilai membebani APBN. Saat rapat dengar pendapat, Komisi 6 DPR RI memuji kinerja PT Garuda Indonesia terkait proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang berakhir damai, serta rencana restrukturisasi setelah PKPU. Meski begitu, Garuda tetap diminta untuk melunasi utangnya dan tidak bergantung pada PMN karena dinilai membebani APBN. Dalam rapat tersebut, PT Garuda Indonesia meminta dukungan DPR RI untuk segera mencairkan PMN sebesar 7,5 triliun rupiah yang akan digunakan untuk biaya pemeliharaan, restorasi, serta modal kerja. Anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuairina mengatakan, Garuda patut diapresiasi karena mampu menunjukkan peningkatan kinerja, tercermin dari peningkatan laba bersih Garuda sebesar 3,76 miliar rupiah, namun tetap diperlukan dorongan agar mampu membayar hutang. Restrukturisasi kontrak sewa pesawat, renegosiasi biaya sewa pesawat, simplifikasi jenis armada, sinergi perluasan konektivitas udara antara Garuda Indonesia dengan Citylink ya. Ini kan salah satu strategi ya, supaya nanti kan untuk pembayaran utang Garuda ini bisa akan mudah kita bayar karena pendapatan kita jadi besar ya dengan adanya strategi-strategi seperti ini. Garuda juga meminta dukungan terkait proses konversi hutang menjadi ekuitas melalui obligasi wajib konversi atau OWK dan konversi hutang kreditur menjadi saham, serta proses penerbitan PP OWK dan PP perubahan struktur modal agar dapat terrealisasi sesuai dengan targetnya. Halim dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya masih dari Komisi 6 DPR RI yang mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengoptimalkan layanan New Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT dalam mewujudkan UMKM agar naik kelas. New PLUT diharapkan dapat menjadi solusi penyediaan program unggulan bagi pelaku usaha dan dapat menciptakan entrepreneur yang produktif. Dalam upaya pengembangan koperasi serta menjadikan UMKM naik kelas, Komisi 6 DPR RI mendorong optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT sebagai solusi dalam program unggulan bagi pelaku usaha. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Hussein Fadlullah mengatakan, diperlukan optimalisasi PLUT UMKM untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika usaha. New PLUT UMKM merupakan transformasi pengelolaan PLUT UMKM dan pembaruan pada layanan yang telah ada sebagai upaya mempercepat UMKM naik kelas. Di situ ada program yang mereka canangkan dari tahun ke tahun, yaitu mengenai PLUT. Bagaimana PLUT atau New PLUT ini yang mereka canangkan di bawah Deputi Kewirausahaan ini bisa berjalan lebih baik lagi. Karena rasanya tidak mungkin itu akan tercapai, para pelaku ini akan naik kelas tanpa New PLUT ini ataupun PLUT ini berjalan dengan baik. Karena semuanya berawal dari PLUT itu. Karena masalah perizinan para pelaku UKM yang baru ya, yang belum naik kelas bahkan baru memulai usaha itu bisa diakomodir di PLUT tersebut. Jadi saya berharap PLUT itu bisa berjalan dulu dengan baik, bekerja sama dengan pemerintah daerah, kota kabupaten terkait untuk betul-betul menggunakan PLUT ini dengan sebaik-baiknya. Jadi supaya mencapai target, yang belum punya usaha bisa mendapatkan usahanya dengan baik, yang belum punya izin juga bisa mendapatkan perizinan dengan baik dan dipandu di New PLUT tersebut. PLUT UMKM adalah salah satu program prioritas Kemenkop UKM yang telah dimulai sejak 2013. New PLUT diharapkan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan karena pembangunannya sudah memakan anggaran yang besar. Dari Sumatera Barat, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 6 DPR RI mengimbau perusahaan milik BUMN untuk fokus dalam penguatan bisnis utamanya dibanding mencoba terjun pada bidang lain. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Komisi 6 DPR RI memberikan apresiasi kepada Indonesia Financial Group sebagai holding BUMN asuransi dan penjaminan yang dinilai berhasil menertibkan perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya agar tetap berada pada bisnis intinya masing-masing. Komisi 6 DPR RI meminta PT Indonesia Financial Group atau IFG untuk fokus dalam penguatan bisnis di bidang asuransi dan penjaminan dibanding mencoba terjun pada bidang lain. Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, anggota Komisi 6 DPR RI Hendrik Lewerisa menilai IFG sebagai holding BUMN asuransi dan penjaminan telah berhasil mendorong perusahaan-perusahaan untuk tetap dalam core bisnis masing-masing. Dengan demikian, masalah keuangan seperti yang terjadi pada PT Jiwasraya bisa dihindari apabila perusahaan tetap fokus dalam penguatan bisnis dan tidak mencampur adukan antara asuransi dan investasi. Dan dari paparan para direksi tadi kami memiliki beberapa catatan yang penting. Yang pertama, kami mengapresiasi langkah manajemen dari pihak IFG Group menertibkan anak-anak perusahaan di IFG Group yang masuk dalam line bisnis yang bukan merupakan core bisnisnya mereka. Saya sebagai anggota Komisi 6 saya setuju sekali dengan itu. Contoh yang paling terang benderang itu adalah kasus Jiwasraya kan. Jiwasraya itu dia membuat produk yang kemudian mencampurkan antara asuransi dan investasi. Kalau dia disiplin untuk menjalankan bisnisnya di bidang asuransi saja, maka dia tidak akan mungkin menawarkan produk yang berisiko seperti bancassurance yang kita ketahui bersama menimbulkan masalah yang begitu sangat besar. Ini sebenarnya contoh-contoh dari penertiban lain bisnis di anak-anak perusahaan. Selanjutnya, Komisi 6 akan terus melakukan pengawasan serta evaluasi terkait prediksi ekonomi di tahun 2023 serta mendorong BUMN yang bergerak di bidang asuransi bisa melalui tantangan dengan baik. Dari Sulawesi Selatan, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 10 DPR RI meminta biaya akreditasi program studi di perguruan tinggi menjadi tanggung jawab negara. Tingginya biaya akreditasi, terutama bagi perguruan tinggi di daerah dan perguruan tinggi swasta, dinilai dapat menjadi beban baru bagi sebuah perguruan tinggi untuk berkembang. Dalam rapat panitia kerja perguruan tinggi dengan guru besar, anggota Komisi 10 DPR RI menyoroti adanya permasalahan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia, khususnya kewajiban akreditasi mandiri. Anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki menilai kewajiban akreditasi mandiri setelah akreditasi BAN PT masih melalui tahapan birokrasi yang rumit dan persoalan tersebut juga menjadi beban perguruan tinggi. Zainuddin berpendapat persoalan administrasi akreditasi tidak berkorelasi dengan upaya peningkatan mutu. Beberapa hal tentang penyelenggaraan perguruan tinggi yang selama ini kemudian menjadi beban, tetapi beban yang dipikul yang berat itu tidak berkorelasi secara positif dengan peningkatan mutu. Misalnya akreditasi. Dulu selesai di BAN PT, nah sekarang ada juga yang namanya lembaga akreditasi mandiri. Kalau kita mendengarkan dari BAN PT, mendengarkan dari lembaga akreditasi mandiri, kita mendengarkan penjelasan yang simpel ya, yang gampang prosesnya, murah biayanya, bahkan bisa dicicil. Tetapi kalau kita mendengarkan dalam praktek yang dialami oleh sejumlah perguruan tinggi yang kita datangi waktu kunjungan kerja, mereka mengeluhkan biayanya mahal. Komisi 10 DPR RI berkomitmen gencar melakukan kunjungan kerja ke beberapa perguruan tinggi, kemudian juga mendengarkan aspirasi dari akademisi terkait pengelolaan perguruan tinggi untuk menyempurnakan rencana revisi Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Dari Senayan, Jakarta, Raihan dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI meminta PT Waskita Karya sebagai BUMN yang bergerak di bidang konstruksi untuk segera menyelesaikan proyek Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau yang biasa disebut sebagai Tol Becakayu agar bisa menjadi solusi dalam menangani kemacetan di daerah terutama wilayah Jabodetabek. Dalam upaya mengurai kemacetan, Komisi 6 DPR RI bersama Direktur Utama PT Waskita Karya Persero meninjau kesiapan Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu. Pasalnya, pembangunan seksi tahap 2A dengan panjang jalan lebih kurang 4,88 km. Ketua Komisi 6 DPR RI Faisal Riza berharap agar PT Waskita dapat segera menyelesaikan pembangunan Tol Becakayu seksi 2B hingga ke Tambun, sehingga mampu mengurai kemacetan dan mempercepat mobilitas perekonomian masyarakat. Bukan sekedar pelaksanaan dari operasi jalan tol seksi 2A, tapi juga melanjutkannya sampai 2B sampai ke Tambun. Karena kalau ini bisa dilaksanakan, saya rasa masyarakat di Jabodetabek khususnya di Bekasi bisa sangat terbantu mobilitasnya untuk pulang dan pergi ke Jakarta. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan BUMN PT Waskita Karya ini harus segera menyelesaikan kondisi neraca keuangannya sehingga Jalan Tol Becakayu seksi 2B sampai ke Tambun bisa dapat segera selesai guna menambah volume trafik kendaraan dan memperoleh keuntungan. Nah, untuk Jalan Tol Becakayu ini diharapkan akan mampu menyambung rencana akses jalan yang bisa menambah volume trafiknya yang hampir 2 kali lipat, sehingga posisi yang awalnya rugi menjadi tidak merugi. Ade Ardiansa, TVR Parlemen melaporkan. DPR meminta pemerintah perlu melakukan antisipasi dini terhadap adanya ancaman krisis pangan dikarenakan kondisi ketahanan pangan nasional saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut tidak bisa dianggap remeh, terlebih dengan adanya potensi resesi global di tahun 2023. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan saat lagi usai jeda. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua.
hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Ya, pemirsa, kinerja perekonomian global tengah menunjukkan fluktuasi akibat gejolak The Perfect Storm yang mampu meningkatkan risiko stagflasi dan juga resesi di berbagai negara di belahan dunia. Dinamika global tersebut tentunya turut berdampak pada stabilitas perekonomian nasional, sehingga penguatan berbagai sektor perekonomian perlu untuk dilakukan. Salah satu sektor yang mampu menjadi kunci menghadapi terpaan krisis global tersebut yakni industri pangan. Ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sehingga ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan dengan mewujudkan pangan yang mandiri dan berdaulat. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Ancaman krisis pangan yang mengikuti resesi global tahun 2023 berulang kali disampaikan sejumlah menteri di Indonesia. Terus melonjaknya harga dan masalah stok pangan disebut-sebut menjadi bagian dari krisis pangan global. Di awal tahun 2023, harga pangan di Indonesia hampir seluruhnya mengalami kenaikan harga. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji mengimbau, Bulog selaku BUMN pangan harus memastikan adanya sinkronisasi data karena berpengaruh pada kebijakan pangan di dalam negeri. Menurutnya, sering terjadi perbedaan data antar kementerian lembaga yang mengurus masalah pangan yang berdampak pada keputusan melakukan impor, ternyata stok di dalam negeri masih mencukupi. Kalau dikatakan nanti stok melimpah ternyata berasnya di lapangan itu nggak banyak, itu sangat berbahaya bagi ketahanan pangan kita. Tapi kalau dikatakan nanti stok kurang, ternyata data di lapangan melimpah, lalu kita mengambil kebijakan impor, itu juga bisa berbahaya untuk petani karena harga akan turun secara drastis. Jadi data ini bagian yang sangat penting untuk kita verifikasi. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno meminta Kementerian Pertanian bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan dan uji validitas terkait tingkat produksi dan stok pangan di tiap daerah. Melakukan validitas untuk meyakinkan kebenaran daripada tingkat produksi itu. Manakala tidak, stok pangan kita tidak akan mencukupi. Itu. Kemudian untuk bisa mengantisipasi beras ini mutlak diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan daerah, ini di era otonomi daerah. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mempertanyakan proyeksi ketahanan pangan dalam negeri. Hal ini penting untuk merumuskan kebijakan ekspor dan impor pangan agar tepat sasaran. Slamet juga meminta Badan Pangan Nasional merumuskan strategi yang jelas dan berpihak pada kesejahteraan petani di Indonesia.
rakyat kita yang berprofesi menjadi petani selalu menjerit karena tidak mendapatkan kesejahteraan dari mahalnya harga pangan. Kalau hari ini harga pangan merangkak, itu tidak pernah kemudian langsung masuk bersentuhan dengan kesejahteraan petani, tetapi yang mendapatkan keuntungan adalah para pedagangnya. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana nanti ya, rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan pangan yang murah, tetapi di saat yang sama rakyat yang berprofesi menjadi petani juga kesejahteraan terjamin. Anggota Komisi 4 DPR RI Lulu Nurhamidah meminta sarana prasarana yang disediakan pemerintah harus sesuai kebutuhan bertani, sehingga petani bisa memberikan hasil terbaik. Selain itu, Lulu meminta harga beli di petani juga harus sesuai, sehingga dengan harga yang pantas, petani bisa bertani lebih baik dan hasil lebih maksimal, yang akhirnya produksi dalam negeri tetap terjaga. Ya, air, kemudian pupuk, ya, kemudian sarana prasarana, plus ketika panen itu kemudian juga dijamin misalnya harganya, jadi jangan sampai ketika jatuh. Nah, ketika misalkan semua proses ini di level petani itu nggak ada gangguan, sebenarnya mereka akan siap-siap aja. Kecuali kalau kemudian pertama di tingkatan input aja udah ada gangguan, terus kemudian di tingkatan pasca panennya ternyata kemudian dipermainkan dan tidak ada perlindungan kepada petani. Dan yang berikutnya justru kebijakan yang kontraproduktif dengan kemandirian pangan. Nah, saya kira itu yang justru membuat situasi akan sulit. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar berpendapat, Indonesia akan mampu melewati resesi global dan mengatasi krisis pangan karena Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah. Untuk itu, menurut Muhaimin, perlu ada dukungan dari pemerintah untuk menunjang proses pertanian mulai dari masa tanam hingga pasca panen. Kreativitas dan inovasi yang tentu itu membutuhkan kualitas SDM. Sumber daya manusia memiliki nilai tambah yang meningkatkan kemampuan sumber daya alam kita. Oleh karena itu sebetulnya krisis pangan tidak akan ada masalah apabila kita terus sungguh-sungguh menjadikan potensi sumber daya alam ini dengan kemampuan sumber daya manusia yang semakin kompeten di bidang pertanian. Kaum muda harus punya kecenderungan dan kesiapan untuk melanjutkan estafeta pembangunan pertanian ini. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Jalan Tunjungan menjadi salah satu tempat nongkrong favorit warga Surabaya. Terlebih saat malam hari, dan apa saja yang bisa ditemui di sana. Informasi lengkapnya saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
TVR 09. Setiap kota selalu memiliki keunikan dan keunggulan di setiap sudutnya. Tak terkecuali bagi kota yang berjuluk Kota Pahlawan ini. Surabaya memiliki daya tarik tersendiri dengan wisata malamnya. Jalan Tunjungan menjadi salah satu destinasi wisata favorit pada malam hari. Perpaduan gemerlap lampu dan lalu lalang pengunjung membuat Jalan Tunjungan terus ramai dan hidup pada malam hari. Dan berikut liputan selengkapnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Sebagai kota metropolitan, tentunya Surabaya memiliki pesona yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang berbondong-bondong ke kota ini. Apalagi Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Wisata yang bisa diekspos juga sedemikian rupa. Selain tempat-tempat bersejarah, gedung tua atau museum, beberapa jalanan di kota ini juga menyimpan ceritanya sendiri. Salah satunya adalah Jalan Tunjungan yang terletak di pusat kota. Selain jalan bersejarah, Jalan Tunjungan juga merupakan kawasan komersial. Di sepanjang Jalan Tunjungan berdiri tempat-tempat untuk berbisnis seperti kafe, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi. Status Jalan Tunjungan sebagai kawasan komersial sudah ada sejak abad ke-20. Seiring berkembangnya zaman, Jalan Tunjungan pun disulap menjadi semakin modern untuk menambah daya tarik bagi wisatawan. Di sepanjang Jalan Tunjungan juga dihiasi ornamen lampu. Selain itu, ada juga kursi-kursi di trotoar sehingga masyarakat bisa duduk santai sambil menikmati keindahan malam di sekitar Jalan Tunjungan. Pada malam hari, sepanjang Jalan Tunjungan tidak pernah sepi. Selain kendaraan yang melintas, jalan ini juga dipenuhi orang-orang yang datang ke sana, mulai dari muda-mudi hingga orang tua. Entah untuk nongkrong di restoran, berselfie ria, ataupun sekedar jalan-jalan biasa. Oleh karena itu, waktu paling tepat untuk berkunjung ke Jalan Tunjungan yaitu pada malam hari. Saking ikoniknya Jalan Tunjungan, sampai-sampai ada lagu berjudul Re Ayo Re, ciptaan Is Haryanto yang sempat dipopulerkan oleh penyanyi Mus Mulyadi. Lagu tersebut bercerita tentang pengalaman seseorang menikmati keindahan Jalan Tunjungan. Di belakang saya ini backgroundnya ada tulisan Tunjungan. Nah, ini posisinya kita di Jalan Tunjungan Surabaya ya. Nah, kesan saya udah sering ke Surabaya, baru kali ini juga saya keluar malam, ada waktu, cuacanya bagus, kita makan ya, tempat kuliner. Ini ada pedestrian nih, tempatnya bagus, bisa buat santai, anak-anak muda bisa nongki-nongki di sini, dan ini lebih bersih, lebih tertib. Suasana memang agak macet tapi normal lah, lancar gitu. Tapi berarti bagus Pak ya tempatnya? Bagus, ini kalau yang ke Surabaya mungkin tahunya kan Jogja ya, kawasan Malioboro, ini mirip-mirip. Ini sepeninggalnya Ibu Risma dulu udah lebih tertata, jauh lebih bagus. Salam buat kawan-kawan yang dari Jakarta, dari kota-kota lain untuk kalau ke Surabaya mampir, jalan, meluangkan waktu, kuliner di jalan-jalan sekitar Jalan Tunjungan ini. Tulisan Tunjungan itu, Jalan Tunjungan. Oke. Tak hanya sekedar suguhan kuliner UMKM dan pertunjukan seni budaya yang disajikan di Jalan Tunjungan, namun jalan yang memiliki panjang 863 meter ini juga dikoneksikan dengan 12 objek destinasi wisata heritage di kota Surabaya. Jadi makin lengkap kan kolaborasinya? Kedepannya semoga semakin banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Surabaya, khususnya Jalan Tunjungan. Upaya ini diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi jangan lupa mampir ke Jalan Tunjungan ya kalau pemirsa ke Surabaya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya.
Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Didi Ramadan dan juga rekan saya, Diva Rizka. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.